Waduh, Tat. Nggak berasa nih puasa udah mau Akhir aja di ya. akhir aja nih. Cuman ini kan masih pertengahan nih, Tat. Yang saya tahu itu ada malam istimewa, Tat. Malam Lailatul Qadar kan, Tat. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, Tat. Tolong jelasin nih. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar tuh seperti apa, Tat? Gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau bicara tentang Lailatul Qadar, maka ini terkait kita mesti baca ayat yang berkenaan dengan itu ya. Oh iya iya. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih. Ini ponakannya Dharma nih, Tat. Oh, pantesan badannya gemuk-gemuknya sama ya. Iya. Dharma lagi ke pulang kampung. Oh, begitu. Iya, iya. Jadi Ali yang nerusin nih kerjaannya. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya namanya surat Al-Qadar. Oh, Qadar. Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Ya, turun di Mekah. Makanya ini dinamakan surat Makkiyah. Jadi turunnya surat itu bergantung, katakanlah namanya sesuai dengan tempatnya. Kalau turunnya di Mekah, maka itu disebut dengan surat Makkiyah. Oh. Kalau turunnya di Madinah, namanya surah Madaniyah. Surat Al-Qadar ini turun setelah surat Abasa wa Tawalla, surat Abasa. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar itu bisa berarti kemuliaan. Jadi turunnya Al-Quran di malam kemuliaan. Disitulah Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau, hai Muhammad, apa itu malam Lailatul Qadar? Ini gaya bahasa Al-Quran seperti itu. Indahnya Al-Quran seperti itu adanya. Ini menguatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi ada ayat yang menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi apa itu Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh ayat yang berikutnya. Nah, ini istilahnya tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat sesudahnya ya itu adalah merupakan penjelas daripada ayat sebelumnya. Ini salah satu bentuk daripada tafsir, disebut tafsir ayat bil ayat. Ada tafsir yang namanya tafsir maudhu'i. Tafsirnya itu berdasarkan tema tertentu. Nah, kalau ini tafsir ya ayat ini dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Ada tafsir ayat bil hadis. Jadi ayat ini diterangkan oleh hadis. Nah, kalau ini adalah menerangkan ayat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. 1000 bulan kira-kira berapa Tahun tuh? tuh? Nah, Berapa ya, Bang? Ali? 3 tahun. 3 tahunan ya, Pak? 1 tahun aja 12 bulan. Lebih. 1000 bulan berarti 84 tahunan. Hampir 85 tahun. 85 tahun. Seperti itu. Nanti kita akan cerita mengapa ada hitungan seperti 1000 bulan. Terus kenapa mirip-mirip seperti usia 84 tahun atau 84 tahun. Nah, nanti kita jelaskan setelah ini. Kita terjemahkan dulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Warruh, ar-ruh ini adalah nama lain daripada
Jibril alaihissalam. Fiha, yaitu fi hadhil laila, di malam tersebut turun para malaikat yang dalamnya ada termasuk malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam itu memberikan semacam keteduhan, ketenangan, keselamatan. Maka turunnya Al-Quran itu adalah salamun, memberikan keselamatan, kedamaian. Hatta matla'il fajar. Kejadian pas turunnya Al-Quran, yang kita ketahui turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira, ya, itu terjadi pada malam hari, dan prosesnya sampai akhirnya diberikan keselamatan sehingga terbitnya fajar. Ini pertanda bahwa seseorang yang akan atau yang mendapatkan malam tersebut itu akan memperoleh keselamatan sampai di pagi hari, di saat terbitnya matahari. Dalam hal ini tentunya kita akan ketahui bahwasanya malam tersebut adalah suatu malam di mana Rasulullah SAW pada saat itu sedang melakukan yang namanya apa? Khalwat. Atau takarrub, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ya berbagai perenungan untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW terhadap apa? Masyarakat Arab jahiliyah pada yang saat itu ya. Hidup pada saat itu tidak mengenal peradaban. Pada saat itu mereka hidup dalam keadaan yang kita kenal dengan jahiliyah. Keluar daripada tradisi-tradisi yang katakanlah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Maka turunnya ini, Al-Quran ini diturunkan, insya Allah ini adalah membawa kepada kedamaian, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu terjadi di malam yang disebut Lailatul Qadar. Para ulama, para ahli tafsir ini masih berselisih paham mengenai tepatnya tanggal turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan 17, ada malam ke-20 dan sebagainya. Tapi yang jelas di malam-malam ganjil itu ya, Tat? Kalau yang Lailatul Qadarnya itu di malam-malam ganjil. Mau minumnya mana nih? Oh iya Bang Ali. Tolong nih Bang Ali. Asyik dengerin kita ngobrol. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Tadi dijelaskan itu saking istimewanya malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dari riwayat yang saya ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika melihat ada seorang Yahudi yang begitu tekun ibadahnya, padahal usianya sudah lanjut usia, mungkin kira-kira umurnya 80 tahunan. Maka Nabi Muhammad SAW berpikir ataupun menginginkan hal tersebut itu terjadi pada umatnya. Luar biasa nih, kira-kira begitu ya. Luar biasa nih, orang sudah tua tapi ibadahnya masih rajin. Seperti itu. Maka hal seperti itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan Rasulullah seperti itu. Kita ketahui bahwasanya usia daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu usianya sangat panjang. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh saja itu berdakwah itu kurang lebih 950 tahun. Subhanallah. Gimana umurnya? 950 tahun dia berdakwah. Tidak mendapatkan umat kecuali hanya sedikit. Umat-umat setelah Nabi Nuh secara bertahap, secara
berangsur-angsur itu lebih kecil. Usianya Tapi lebih pendek masih gitu ya? ratusan, Iya, masih iya. ratusan tahun. Masih ratusan tahun. Ya, sehingga kita bisa bayangkan kalau misalkan seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dikatakan satu malam itu melebihi atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berarti kurang lebih sekitar 80 tahunan atau 83 atau 84 tahun. Iya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, insya Allah itu terkabul. Bahwa dengan dia satu malam saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, artinya usia kan usia jasmani, ada usia ibadah, begitu kira-kira ya. Iya. Nah, kalau usia jasmaninya mungkin manusia hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Karena Nabi pernah bersabda, al-umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur yang sifatnya jasmani, fisik. Tapi ada umur yang mungkin umur usia ibadah. Boleh jadi umur umat Nabi Muhammad itu pendek, hanya berkisar 60. Oh ya, silakan. Hanya berkisar 60 sampai 70 tahun, tapi dari segi usia umur ibadahnya, bayangkan satu kali aja mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin sudah dapat 80 tahun lah katakanlah. Melebihi usia dia. Itu kalau satu kali. Iya. Bagaimana kalau tahun depan dia dapat lagi? Subhanallah. Bagaimana kalau tahun depan lagi dia dapat lagi? Jadi katakanlah kalau misalkan seseorang itu dalam masa hidupnya mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar. Itu buat tabungan di akhirat kali, Tat. Ya, 10 kali 80 tahun misalkan. 800 tahun. Bisa berkali-kali itu. Bisa berkali-kali insya Allah kalau memang dia betul-betul memenuhi daripada ya katakanlah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ya malam tersebut kepada orang yang bersangkutan. Ya. Jadi nanti saatnya ketika umat Nabi itu di padang mahsyar berkumpul semua, boleh jadi mungkin umur fisik mereka tahunan juga, tapi umur fisik Nabi Muhammad walaupun pendek, 60, 70, tapi dari segi usia ibadahnya, umur ibadahnya bisa mirip-mirip atau mungkin melebihi daripada umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu udah memperkirakan usia umatnya ya, Tat ya? Iya. Makanya turunnya Lailatul Qadar ini juga istilahnya memberikan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini memberikan semacam optimisme kepada umat Nabi Muhammad. Jangan berkecil hati kalau misalkan umur secara fisik itu hanya 60 sampai 70 yang sudah di range oleh Nabi. Ini rata-rata. Bahkan mungkin ada orang yang sampai 80, 85. Tapi ini rata-rata itu Nabi mengatakan 60 sampai 70 tahun. Sehingga dengan demikian seseorang boleh merasa optimis bahwa insya Allah walaupun umur secara fisik jasmani saya terbatas seperti itu, tapi boleh jadi dari sisi ibadahnya bisa mengalahkan daripada umat-umat yang lain. Seperti itu. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang bangun ya, yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu insya Allah kalau dilandasi dengan iman dan mengharapkan daripada ridho dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah segala dosanya. Khairun min alfi syahrin, apalagi lebih baik daripada 1000 bulan, seperti itu. Dalam sebuah riwayat lagi dikatakan bahwasanya istri Nabi yang kita kenal dengan Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira apa yang saya akan lakukan atau saya doa apa kalau saya mendapatkan malam seperti itu. Nabi Muhammad bilang apa itu? Nabi Muhammad hanya bilang, kamu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Artinya apa? Ya Allah, aku mengharap kepadamu al-afwa. Al-afwa ini kalau dari segi bahasa artinya maaf. Maaf, ampunan. Oh, jadi kita minta maaf sama Allah langsung. Betul. Iya. Apa yang lebih baik, lebih berharga daripada permintaan maaf? Tidak ada yang lebih baik ketimbang seseorang mendapatkan maaf ketika dia adalah seorang penjahat atau terdakwa, tapi akhirnya dia mendapatkan amnesti, mendapatkan ampunan. Ada nggak yang lebih baik daripada itu? Nggak ada. Seseorang mungkin berani memberikan harta bendanya asal yang penting dia bebas. Seseorang mungkin melakukan berbagai upaya bagaimana caranya agar dia bebas dari segala hukuman. Kira-kira begitu kan dalam kehidupan dunia. Nah itu dalam urusan dunia seperti itu. Kita mengharapkan sebuah ampunan. Apalagi kalau yang mengampuni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Seperti apa kira-kira? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Bahwa yang kita harapkan sebenarnya ini adalah ampunan Allah. Dan Ramadan adalah satu bulan di mana kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, jangankan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan bisa memberikan apa saja yang Allah kehendaki. Betul nggak? Ya. Asal apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Nah, itu baru al-afwa. Nah, nanti kita bicara al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Ya. Ayo minum dulu. Diminum dulu, Tat. Waduh. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kelanjutan dari ayat itu tadi apa, Tat? Tadi Iya. al-afwa itu maaf. Mohon maaf. Iya, maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya adalah al-afiyah. Al-afiyah. Al-afiyah itu kalau dari segi arti kecukupan. Coba. Kenapa yang diminta kecukupan? Itu anjuran Nabi Muhammad ya? Iya. Maknanya apa ya? Kecukupan itu artinya satu hal yang bisa lebih daripada kemewahan, kelebihan materi dan sebagainya. Kenapa? Cukup itu berarti dalam segala hal. Sudah terpenuhi ya? Sudah terpenuhi. Iya. Kalau itu dilihat dari fisik berarti sehat. Kalau dari segi materi berarti cukup materi. Nggak kekurangan. Nggak kekurangan. Kalau misalkan dari segi rumah tangga cukup berarti keluarga yang berkecukupan dari segi mawaddah, warahmahnya, sakinahnya, seperti itu. Cukup di dalam ilmu, wah dia seorang yang berilmu, Boleh dikata pinter gitu ya? pintar, berkecukupan. Itu sebenarnya lebih baik. Itu general tuh berarti. General berarti segala sesuatu itu cukup. Mau apa aja cukup. Mau beli mobil cukup uangnya. Iya. Mau nikah Cukup. udah nikah belum? Udah. Oh, udah di kampung ya. Istri di kampung tapi. Iya, seperti itu. Jadi semua serba cukup. Apa yang lebih baik daripada itu? Selain kecukupan kan semua hal kita merasa sudah cukup. Itulah. Mau apa-apa cukup. Fisik sehat, alhamdulillah cukup. Jadi rangkuman al-afiyah itu cukup Segala hal pendek gitu ya? pendek gitu. Segala hal itu sudah mencakup di situ. Minta kesehatan, kesejahteraan, materi, derajat hidup, ilmu, Iya. Al-afiyah. semuanya itu tercakup dalam kata-kata al-afiyah.
Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Setelah Allah memaafkan dia, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pada dia. Apalagi yang lebih daripada itu kira-kira? Apa? Minta apa? Ya udah itu benar, udah mewakili. Udah mewakili semua itu. Dan kalau al-afiyah berarti seseorang itu tidak tamak, tidak sombong, Nggak rakus ya, nggak rakus ya atau serakah ya. Kalau dia berkuasa nggak semau-mau dan sebagainya, karena dia dalam derajat al-afiyah itu. Jadi dalam hal ini itulah yang diminta. Iya. Jangan sampai ketika kita menghadapi Lailatul Qadar doanya doa yang ya Allah mau ganti mobil nih gimana? Ya Allah ya gimana nih mau lebaran nih harta benda. Padahal itu semua sudah tercakup di situ. Cuman dari Dari al-afiyah kata-kata aja. seperti itu. Nah inilah yang kadang-kadang manusia tidak memahami kontens daripada doa tersebut. Jadi malam Lailatul Qadar itu memiliki satu keistimewaan, ya, di mana seseorang tentunya tidak akan mendapatkannya itu kecuali dengan berbagai usaha-usaha yang perlu dilakukan. Nah ini kita nanti akan bahas hal ini di materi-materi i'tikaf mungkin ya. Boleh. Nah, nanti Boleh, kita Tat. bahas seperti itu. Dikupas yang detail tuh, Tat. Nah, seperti itu apa ya? Iya. Dimakan lu, Tat? Iya, silakan. Ini Pak Ustadz, saya juga mau nanya nih. Saya kan dari kalangan kecil ya, warung gitu. Apa peluangnya sama setiap manusia di Islam itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dalam hal ini kekayaan materi itu tidak membedakan seseorang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak mentang-mentang dia itu orang kaya ya, akhirnya wah ini pantas nih dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Kaya. Atau wah ini pantas nih dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Jabatannya tinggi. Tidak. Karena di sisi Allah semua manusia itu pada hakikatnya sama. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi ente nggak usah kecil hati. Sekalipun ente cuma usaha warung kopi seperti ini atau kedai kopi begini, namun ketika seseorang itu melakukan ibadah-ibadah yang secara maksimal dia lakukan, apalagi ini di bulan Ramadan, niat karena Allah dengan sepenuhnya ibadah hanya karena Allah, insya Allah jangan khawatir. Mang kali Jibril nggak ngelihat ente lagi dagang, yang penting ngelihat, iya ngelihat kita fokus sama khusyuknya ya, Tat. Karena apa? Itu ibadah-ibadah yang nggak bisa instan. Tidak bisa tiba-tiba seseorang itu ibadah hanya satu malam di malam itu saja. Ini tentunya sudah diawali dari ketekunannya dia melakukan ibadah-ibadah dari awal Ramadan, terus pertengahan Ramadan. Bahkan ketika dia memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan, tentu lebih intens lagi. Tentu dia lebih maksimal lagi melakukan berbagai ibadah sehingga mudah-mudahan dia akan sampai ke sana. Seperti itu. Iya. Dan dia akan mendapatkan ini insya Allah, janji Allah seperti itu, ya. Tapi sekarang malah kebalik, Tat. Begitu udah akhir-akhir Ramadan nih orang-orang sibuk. Iya, betul. Nyiapin buat pulang kampung lah, yang buat mudik, persiapan segala macam. Mereka lupa ya, Tat. Iya, justru kalau di kita ini ada anekdot kayak begini. Gimana, Tat? Kalau di akhir-akhir Ramadan itu di masjid-masjid atau di musola, softnya mengalami kemajuan. Artinya makin lama makin Makin maju. Iya, subhanallah. Berbeda kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di sana Arab Saudi, justru mendekati hari-hari akhir itu mereka tambah lama tambah luber ya, Tat. betul ke belakang. Sampai nggak ketampung tuh masjid kali ya. Dan bahkan ketika di akhir Ramadan ada pengumuman, ternyata pada bulan itu bulan Ramadan itu tidak 29 misalkan, yaitu 30 diumumkan besok masih bulan Ramadan. Wah, mereka itu bersyukur, mereka itu sujud syukur di Ka'bah itu, mereka berdoa, ya Allah, mereka girang sekali bahwa masih ada satu hari lagi. Kalau di sini kira-kira gimana? Kalau ada pengumuman ditunda satu hari, mau buru-buru pulang kampung, mereka mungkin kecewa dan lain sebagainya. Kalau sana mereka malah bersyukur.
seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar itu kalau secara spesifiknya itu tidak ada tanda-tanda yang pasti. Nah, yang jelas ada keterangan seperti ini, bahwasanya kalau memang itu malam Lailatul Qadar, maka insya Allah ketika pagi harinya seseorang itu akan mendapati awan itu dalam kondisi tidak panas, ya, tidak tidak banyak awan yang bergumpal-gumpal, terus matahari pun tidak terik menyorot gitu kepada makhluk yang ada di bawahnya, dan malam harinya pun itu angin tidak banyak. Jadi seakan-akan tenang pada malam itu, angin tidak banyak, dan keesok harinya itu langit cerah, matahari ketika timbul itu tidak menampilkan cahaya yang panas. Itu yang ada keterangannya seperti itu. Adapun yang macam-macam, wah saya dapat begini, dapat begitu, nah itu mungkin pengalaman spiritual seseorang, ya. Namun yang jelas seperti itu adanya fenomena alam di pagi harinya dan fenomena alam yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang jelas apapun ya tanda-tanda fenomena alam itu jangan sampai membuat seseorang merasa bangga, wah semalam saya mendapatkan Lailatul Qadar dan sebagainya. Yang penting adalah realisasi daripada amaliyah dia, kontinuitas daripada apa yang harus dia lakukan. Kalau seseorang yang mendapat Lailatul Qadar, berarti dia akan terus berbuat yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita dapat Lailatul Qadar insyaallah ya. Amin, insyaallah.